Selamat pagi Pak Isto. Pagi. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, saya juga sama seperti yang dilihat baik. Luar biasa ya. Kita berkesempatan pagi hari ini akan berbicara tentang rencana observasi Pak Isto nanti. Jadi pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, juga beberapa penguatan yang ingin saya berikan terkait penugasan saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dan saya bersyukur Pak Isto bersedia menjadikan sejauh untuk saya observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira Pak Isto akan observasi kelas berapa? Kelas 8A. Iya, kelas 8A pada hari Jumat ya, tanggal 1 Maret. Betul. Nah, waktu observasinya itu, waktu pelaksanaan pembelajaran jam berapa? 7.30. Itu jam ke pertama ya? Jam pertama. Iya, karena masih ada beberapa kegiatan Jumat sehat pastinya ya. Lalu masuk ke kelas. Oke Pak, kemudian saya mau tanya, apa tujuan pembelajaran yang Pak ingin sampaikan kepada siswa? Ya. Jadi menggunakan model pembelajaran PBL, saya berharap di kegiatan pembelajaran itu anak-anak dapat memahami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan sudut pusat, sudut keliling, lalu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, dan bagaimana mereka menentukan sudut yang saling berhadapan di segi empatan itu. Jadi tujuan ini yang ingin saya sampaikan ke anak-anak di proses pembelajaran saat observasi ini. Berarti masih di materi lingkaran ya Pak, matematika kelas 8. Oke, baik. Nah, tentunya Pak Isto punya area pengembangan tersendiri atau yang khusus yang ingin dicapai waktu pembelajaran. Nah, apa itu area pengembangan? Ada 3 area yang saya fokuskan, itu ada di keterampilan, pengetahuan, juga di sikap. Karena pengetahuan itu bisa, saya ingin tadi tujuan pembelajaran tersampaikan, jadi anak-anak mampu mengetahui sudut pusat, sudut keliling maupun sudut yang saling berhadapan di segi empatan khusus. Lalu dari keterampilannya melalui kegiatan diskusi kelompok, kita bisa melihat kemampuan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, lalu apa yang diskusi yang mereka jalankan itu mereka bertanggung jawab, lalu mereka dapat kita melihat kepercayaan diri anak-anak ketika mereka bersosialisasi dengan teman-temannya di kelompok. Lalu kalau dari segi sikap sosial mereka, kita mau melihat mampu tidak anak ini bekerja secara kelompok, terus bagaimana dia menyampaikan ide atau gagasan yang ingin dia sampaikan ke teman kelompoknya, apakah dia bisa menyampaikan dengan sopan dengan cara yang baik. Itu yang kita mau, yang saya harapkan bisa tercapai di proses pembelajaran. Berarti dari 3 area pengembangan yang sudah Pak siapkan tentunya itu memiliki rubrik. Jadi rubriknya sudah ada. Jadi luar biasa Pak ya, berarti sudah perlengkapannya sudah banyak ya. Nah, saya mau tahu lagi strategi yang Pak persiapkan itu seperti apa, mulai dari model, kemudian metodenya apa, kemudian medianya mungkin ada, lalu bagaimana alat peraganya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL tadi. Lalu kenapa menggunakan PBL? Karena menurut saya salah satu model pembelajaran yang bisa mudah diaktualisasikan di kelas tersebut. Lalu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi dan komunikasi. Lalu media pembelajaran yang saya siapkan itu adalah slide. Jadi poinnya akan ada poin untuk materi hasil kesimpulan dari apa yang telah dipelajari bersama anak-anak. Lalu nanti juga alat peraga yang digunakan itu adalah koin dan bentuk botol, karena kita akan membuat lingkaran untuk menentukan sudut pusat dan sudut keliling, lalu sudut yang saling berhadapan di segi empatan itu. Oke Pak, semua ya rencana Pak saya doakan semoga berhasil ya, semoga terlaksana dengan baik ya, khususnya semoga tujuan area pengembangan dan strateginya bisa terlaksana dengan baik. Nah, tetap semangat untuk menjadi guru yang hebat bagi anak-anak. Nanti kalau ada
speaking atau apa boleh juga ditambahkan dengan seru dalam pembelajaran ya. Oke, baik, itu saja yang saya ingin gali dari Isto. Silakan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada umpan balik. Kalau dari saya tetap semangat ya, saya luar biasa Pak Isto, dan tentunya berhasil, tetap semangat, terus selalu mengajak teman-teman supaya senantiasa kita berkolaborasi sehingga teman-teman mungkin dan paham apa yang kita lakukan sudah melalui tingkatan ini supaya para teman-teman yang lain bisa berakhirnya sama. Semua kita harus berhasil seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya mengajak kita semua untuk mari kita berdoa. Salah satu di antara kalian boleh maju untuk pimpin kita dalam doa pembuka untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini. Aurel, bisa pimpin kita dalam doa? Ya, terima kasih buat teman kita Aurel yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya mau cek kehadiran dulu. Pengurus kelas, siapa pengurus kelas? Bisa menginfokan siapa yang tidak hadir hari ini? Adik Alvensius. Sama siapa lagi? Iya. Itu keterangan apa mereka? Alfa. Diker, Alvensius, ya Ambifal. Oke. Jadi 3 orang ini saja yang tidak hadir hari ini. Ya. Oke. Terima kasih untuk pengurus kelas. Pak Guru mau kasih informasi dulu kamu sebelum kita memulai proses pembelajaran bahwa kita sebagai siswa maupun guru dalam melangsungkan proses pembelajaran di kelas tentunya kita harus memiliki badan dan tubuh yang siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi semua saya mau tanya dulu, sudah makan pagi semua? Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, jadi diharapkan kita proses pembelajaran sebentar kalian juga boleh mengikuti dengan baik. Jadi ini tadi semua sudah makan, berarti tidak ada yang alasan sebentar, wih Pak Guru saya tidak tenaga ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Seharusnya semua sudah harus siap mengikuti proses pembelajaran. Ya, Pak Guru mau menyampaikan bahwa proses pembelajaran hari ini itu kita dengan materi sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Saya akan tulis dia punya judul di depan. Ya, sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Nah, sekarang tujuannya apa sih Pak Guru kita belajar materi sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur? Jadi, diharapkan kalian setelah proses pembelajaran kita ini berakhir, kalian tahu membedakan mana sih yang disebut sudut pusat, mana sih yang disebut sudut keliling, dan mana sih sudut pada segi 4 tali busur yang saling berhadapan. Terus materi hari ini yang berhubungan dengan materi kita hari ini, materi lalu yang berhubungan dengan materi kita hari ini yang akan juga kita singgung sebentar dalam pembelajaran kita itu adalah yang berkaitan dengan unsur-unsur pada lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur pada lingkaran. Kira-kira siapa masih ingat ada berapa unsur pada lingkaran? 7. Sebutkan salah satu Diva. Jari-jari. George, apa? Diameter. Aurel. Busur. Siapa lagi? Yubi. Evelyn. Tali busur. Yubi. Apotema. Adit. Masih 2 lagi.
juring, dan bereng. Jadi 7 unsur pada lingkaran ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sebentar. Jadi sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur, Pak Guru mau membentuk kita dalam beberapa kelompok untuk nanti kita memecahkan suatu masalah yang ada dalam LKPD. Jadi 6 kelompok itu, ketuanya masing-masing Aurel, 1, yang kedua Diva, ketiga Grand, keempat Afrildo, kelima George, dan yang keenam adalah Estra. Akan membagikan alat peraga berbentuk lingkaran dari tutup botol dan uang koin. Jadi setiap kelompok masing-masing dapat 1. Nanti untuk apa sih koin ini Pak Guru? Untuk kalian membentuk lingkaran sesuai dengan suruhan dari LKPD-nya. Semua sudah ada di situ, dia punya langkah-langkah kerja. Tinggal kalian mengerjakan. Nah, kerjakan di lembar LKPD masing-masing ya. Jadi yang saya bagikan kalian kerja di situ. Ikut suruhan yang ada di kasih mereka. Ikut suruhan yang ada di LKPD itu. Jadi semua harus bekerja sama, ikut dengan suruhan. Seperti contohnya itu, nomor 1, perhatikan langkah-langkah berikut dan lakukanlah. Pertama, buatlah sebuah lingkaran menggunakan koin atau tutup botol. Jadi kalian buat lingkaran di tempat yang kosong ini. Jadi yang tempat yang kosong ini, perhatikan, tempat yang kosong ini untuk kalian buat lingkaran dari tutup botol atau uang koin tadi. Setelah itu dia bilang, berilah titik di tengah-tengah lingkaran tersebut. Jadi setelah buat lingkaran, berilah titik di tengahnya. Ikuti arahan ini semua sampai selesai. Paham? Nah, saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan di lembar itu ya, tidak usah dikerjakan di kertas sendiri. Silakan digambarkan dulu. Nanti tulis terakhir nama. Kerjakan dulu.
pagi, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaannya kita bisa bertemu pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Anggi sebagai pengajar praktik angkatan 9 untuk waktunya bisa ada bersama hari ini untuk percakapan pasca observasi khususnya dalam pendampingan individu kelima. Dan terima kasih juga untuk Pak Isto sudah bersedia menjadi rekan sejawat yang sudah saya observasi, dan hari ini kita akan bercakap-cakap tentang pasca observasi. Juga Bapak Kepala Sekolah, terima kasih untuk waktunya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu bagaimana kabarnya Bapak Ibu. Ya, baik. Sehat semua ya, luar biasa. Baik, saya akan memberikan tentunya beberapa pertanyaan kepada Pak Isto terkait observasi yang sudah dilakukan di waktu itu tanggal 1 Maret hari Jumat. Sudah terlaksana, dan tujuannya kita bercakap-cakap hari ini untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran itu berhasil atau sejauh mana pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Nah, saya mau tanya dulu Pak Isto, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan observasi? Tanggal 1 Maret. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelum melakukan observasi kemarin, saya tidak terlalu berekspektasi tinggi akan proses pembelajaran itu. Pengetahuan yang ingin saya sampaikan ke anak-anak itu akan seantusias yang observasi. Jadi tidak ada pemikiran bahwa akan seantusias itu anak-anaknya. Tetapi setelah melakukan observasi kemarin, saya begitu tertantang lagi untuk melakukan inovasi-inovasi baru ketika nanti proses pembelajaran berikut berlangsung di kelas yang sama. Jadi bahkan ke kelas yang berbeda pun akan banyak inovasi yang kita mau buat akibat respon anak-anak yang juga membuat kita jadi semangat untuk memberi pembelajaran. Oh, luar biasa. Jadi ada antusias ya, ada semangat, tentunya luar biasa. Berarti bisa dibilang bahwa observasi kita ini berjalan dan berlangsung dengan baik seperti itu. Kemudian saya mau tanya kembali dulu, mungkin Pak Isto bisa cerita kembali area pengembangan yang Pak Isto mau kembangkan di siswa itu apa, lalu tahapan-tahapannya bagaimana? Terima kasih. Area pengembangannya itu ada 3 tadi: pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Jadi ketika proses pembelajaran observasi yang kemarin itu terjadi, saya berharap melalui dari arah pengetahuannya anak-anak itu mampu mengetahui mana yang disebut sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur kemarin pembelajaran itu. Saya berharap anak-anak mengerti, tahu membedakan kira-kira mana yang disebut sudut pusat, mana yang disebut sudut keliling, mana sudut yang saling berhadapan di segi 4 tali busur. Itu yang saya harapkan, dan syukurnya kemarin rata-rata anak-anak tahu membedakan mana sudut pusat dan sudut keliling. Lalu untuk dari segi keterampilannya, kan kemarin saya kebetulan menggunakan model pembelajaran PPL. Jadi kita berdiskusi, membuat kelompok. Tujuan saya membuat kelompok itu mau melihat dari anak-anak ini kira-kira ketika dia bersama dengan teman-temannya bagaimana komunikasinya, bagaimana dia mampu bertanggung jawab dari sosialnya, dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman rekan-rekan kelompoknya, lalu bagaimana mereka mulai ada yang sebagai ketua lalu memberikan tugas kepada teman-teman yang lain, lalu mereka akhirnya bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil kerja bersama. Terus kalau sifat seperti apa? Kalau kita disikap, saya berharap dari hasil diskusi mereka bertanggung jawab masing-masing dengan tugas yang diberikan, baik dari ketuanya, lalu mereka dari cara menyampaikan pendapat ke teman kelompok yang lain, mereka tentunya bisa menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun sehingga teman yang lain mampu memahami apa yang mereka sampaikan dan mereka juga mampu menanggapi dengan baik. Itu tentunya ada rubrik-rubrik yang Pak sudah siapkan ya, baik keterampilan, sikap, dan sudah berfungsi juga. Jadi itu nanti bisa dibuat dari laporan. Itu yang bagus sekali Pak. Karena berarti setelah Pak melakukan ada perencanaan untuk area pengembangan ini dilakukan, kemudian tahapan-tahapan yang sudah Pak siapkan, lalu pengkondisian kelasnya. Nah mungkin saja
ada kendala yang Pak hadapi? Saya ingin tahu dulu kendalanya apa. Tentunya dalam proses pembelajaran ini ada beberapa kendala yang tentunya saya alami. Yang paling besar itu ada beberapa siswa di antara teman-teman di kelompoknya yang kurang begitu aktif mengikuti pembelajaran. Dikarenakan saya memahami mungkin karena dia tidak sering bergaul dengan anak yang di satu kelompoknya, jadi ketika diberikan mereka satu kelompok yang sama, akhirnya ada rasa canggung antara mereka dan tidak nyaman karena dia sudah nyaman dengan beberapa teman yang lain yang mungkin temannya itu tidak satu kelompok dengan dia. Jadi itu salah satu mungkin yang membuat, dan ada mungkin anak-anak yang ketika gaya belajarnya berbeda. Ada anak kemarin yang lebih dominan, dia mungkin lebih suka belajar yang kan kalau diskusi kita ini berbicara agak rame gitu, jadi dia tidak bisa belajar dengan kondisi yang begitu. Ada anak-anak yang dia tenang, dia mau mendengarkan dari gurunya menjelaskan lalu dia cerna dengan baik. Jadi itu mungkin kendala yang pertama. Lalu kendala yang kedua, karena kondisi tadi kelas kita itu kelas gemuk, jadi dengan kondisi kelas yang ruangannya sempit, lalu dengan jumlah anak yang 40-an akan mempengaruhi proses pembelajaran. Ketika kita membentuk kelompok, mereka berpindah tempat dari kelompok yang satu dari tempat mereka ke bentuk kelompok itu agak membutuhkan waktu yang cukup banyak karena mereka harus berpindah dengan kondisi kelas yang sempit. Lalu ketika observasi itu kan kita ada di jam-jam siang dan kondisi di tempat kita sini cukup panas, jadi tapi saya membebaskan anak-anak untuk dia tidak harus terlalu fokus dengan momen, mereka bisa sambil kipas-kipas mungkin kalau terlalu panas. Jadi itu yang mungkin menjadi kesulitan yang tentunya nanti mempengaruhi anak-anak untuk mereka berkonsentrasi terhadap apa yang berarti ada benar-benar yang dihadapi. Nah tentunya sudah terpikir, oh ini ada PR besar ya dalam diri saya, apa yang harus saya lakukan supaya sekalipun ada kendala, sekalipun kelasnya sempit, jumlah siswanya banyak atau gaya belajar siswa berbeda-beda, nah tentunya dalam diri Pak Guru harus ada yang saya lakukan supaya menjadi solusi atas permasalahan. Apakah sudah terpikirkan, lalu kapan mau direalisasikan seperti itu? ya. Kalau untuk anak-anak yang kurang aktif tadi karena gaya belajar dan karena kedekatan emosional dengan teman-teman yang lain yang kurang terbentuk, itu saya solusinya nanti saya bisa melihat melalui pembelajaran selanjutnya ini kira-kira anak-anak yang punya kedekatan emosional baik dengan teman-teman yang lain itu yang mana bisa kita kelompokkan menjadi satu. Karena saya berpikir kemarin ketika membuat kelompok mereka di observasi kemarin itu, saya berpikir bahwa saya sudah memetakan anak-anak yang kemampuannya cukup baik harus ada di kelompok itu, dan yang kemampuannya lumayan baik ada juga di kelompok itu. Jadi dia tidak teman-teman yang bisa di satu kelompok yang sama, jadi mereka bergabung. Tetapi nyatanya dari hasil observasi kemarin itu mereka kurang aktif. Ada beberapa anak-anak yang kurang aktif karena mungkin itu tadi. Jadi mungkin kedepannya saya akan bisa lihat kembali anak-anak yang mungkin punya kedekatan yang sehari-hari mereka sering sama-sama, mungkin bisa saya kelompokkan di satu kelompok yang sama. Paling tidak harus semua mereka dalam satu kelompok yang sama, paling tidak ada teman satu atau dua temannya yang mungkin kedekatan emosional nyaman gitu, sehingga mempengaruhi. Tapi kalau untuk kelas yang gemuk ya untuk sementara sekarang belum, karena kita belum ada bantuan teman itu, jadi kita berjalan seperti ini. Tapi mungkin siasatnya selama ini kan kalau kita proses pembelajaran terjadi di kelas tuh anak-anak menghadap ke arah depan semua. Mungkin kita ubah posisi duduk mereka, anak yang dimodifikasi. Saya biasanya memang selama ini anak-anak yang posisinya di belakang itu saya tukar dengan yang posisinya di depan supaya mereka bisa merasakan ketika saya di depan apakah mungkin mereka mendapatkan informasi yang lebih lebih jelas di belakang, karena kita kondisi kelas kita yang juga ada siasatnya itu. Nah semoga saya tidak
saya akan mencoba di beberapa pembelajaran ke depan, saya akan coba menerapkan itu, semoga Solusi ya. menjadi solusi. Luar biasa. So, mungkin sedikit saja saya kasih masukan, mungkin Pak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali karena di situ kita bisa memetakan siswa dari awal berdasarkan gaya belajar. Kemudian mereka punya minatnya di mana, lalu mereka kemampuannya misalnya visual atau auditory atau apa, sehingga Pak bisa menggunakan media yang tepat juga. Nah, adapun memang pengelompokannya ya seperti tadi, ada yang bisa, ada yang standar mungkin, atau ada yang masih berjuang. Nah, itu kita kelompokkan masing-masing. Tetapi pada akhirnya mereka tetap mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Pak mau capai. Jadi kita sharing-sharing lagi di luar percakapan ini ya. Jadi saya siap untuk kita sama-sama sharing, dan saya mengapresiasi luar biasa Pak Isto dengan kendala yang ada. Pak tidak melihat itu sebagai kendala ya, sebagai kata-kata, tapi terus berusaha menggunakan ya model-model pembelajaran yang luar biasa, dan juga ada peningkatan dari siswa ya. Pada awalnya mungkin merasa bahwa materi matematika ini salah satu materi yang sulit begitu, tapi ternyata waktu Pak Isto menerapkan dengan berbagai media, metode, ternyata anak-anak malah bisa seperti dia. Presentasinya juga bagus waktu itu. Jadi terima kasih banyak. Saya berharap percakapan kita tidak berakhir di sini. Kita akan terus berdiskusi, apalagi kita serumpun ya, sama-sama matematika seperti itu. Jadi itu saja mungkin percakapan pasca observasi. Selanjutnya saya minta umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Pengajar praktik. Silakan, boleh ke saya, boleh ke Pak Isto. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Terutama saya juga kaget dengan kemajuan ibu ini, kan selama ini ya sama-sama dengan teman-teman ikut dalam TMM, dan ibu mungkin kan sudah laju satu langkah ke depan, ikut yang namanya penggerak. Terus seringkali ibu juga dapat masukan dari Ibu Anggi sebagai penggerak angkatan 9, sehingga dari Pak tadi punya penerapan caranya, contoh dan kelas kita sekarang belajar seperti ini. Ternyata kita seperti tadi Pak, setiap dari banyak kenal, tapi luar biasa sekali Pak itu bisa menghandle semuanya, bisa pada akhirnya keluar dari kendala yang ada. Walaupun pada saat itu begitu crowded, terus Pak itu dengan caranya Pak, ternyata anak-anak itu luar biasa bisa mengambil bagian. Ya kita akui kalau awal-awal itu masih, tetapi lama-lama ke depan ini kan Pak ini sangat sudah berjalan, ini sangat menjadi contoh bagi guru yang lain, supaya tidak tahu itu kenapa Pak Iso bisa, kenapa saya tidak bisa. Sampai dari saya juga, Ini bisa disaringkan di panggung nanti Bapak. ya, betul. Terus saya terus ngomong, saya ini gimana ya? Orangnya saya begitu wow semua, saya tidak, hanya saya belajar lagi seperti itu, luar biasa ya. Dan seperti kata ibu tadi, bukan hanya di sini saja kita cuma seperti kemarin, tapi setiap kali kalau ada kendala akan melakukan kita sharing di luar dari jalan. Dan untuk itulah seperti masukan dari tadi, nanti kita akan pada kali juga terkait dengan kombel, sehingga dengan kombel kita bisa membahas semua ini. Oke, kalau saya Bapak luar biasa, ada refleksi yang sangat keren dari Bapak sebagai pemimpin di tempat ini, sangat luar biasa rendah hati. Artinya seorang pemimpin merefleksi itu tidak semua. Nah, terkait apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Guru kondisi akademik ini, wah luar biasa. Guru, saya cuma mau bertanya nih, kalau ada rentang nih Pak Guru, 1 sampai 10, idealnya kan 10 nih Pak Guru. Pak Guru ada di rentang mana selesai observasi kemarin? 7 ya? Oke, kerinduan Pak Guru ya, kerinduan Pak Guru. Kerinduan Pak Guru ini kan kedepannya nih kan tidak mungkin dong dituju terus. Kerinduannya di mana nih Pak Guru? Kalau ada rentang lagi? 10 aja lah, 9. 9. Nah, untuk dari 7 ke 9 itu kan otomatis ada lompatan. Nah, usaha-usaha tadi ini yang nanti dikerjakan lagi Pak Guru semakin baik dan terus semakin luar biasa.
Oke, untuk hari ini thank you Ibu Guru yang sudah mengobservasi rekan, itu sangat luar biasa, dan hari ini udah pasca observasi, nanti tinggal dilanjutkan di area pengembangan apa nih yang Pak Guru akan kerjakan. Sudah. Oke, saya Bapak, makasih masih banyak. kontak oleh itu. Iya ya Bapak. Sudah konfirmasi dulu. Sudah konfirmasi. Oke siap.